Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Ade lagi dari Monex. Halo Pak, apa kabar? Baik. Kita akan diskusi lagi nih Pak, mengenai apa sih kriteria kita kalau kita trading forex gitu ya, dalam memilih broker yang akan kita pakai, karena itu kan satu sarana yang ya bilang saja menentukan kelangsungan dari trading itu sendiri. Iya. Gimana Pak, kira-kira bisa memberikan pencerahan lah gitu? Ya, yang pertama pastinya kita memilih broker yang memang terdaftar di Bapepti ya, di bawah Departemen Perdagangan. Jadinya nasabah bisa merasa aman dan nyaman dengan memilih broker lokal. Dan yang kedua, bisa langsung dicek ke bapepti.go.id. Bapepti.go.id. Apakah broker tersebut, misalkan PT Monex, apakah broker tersebut sudah terdaftar di situ gitu. Apakah memang benar di PT Monex itu wakil pialangnya itu sudah terdaftar nama-namanya di bapepti.go.id tersebut gitu ya. Jadi untuk langkah pertama seperti itu. Lalu kedua, jika memang ingin memulai, setelah belajar ingin memulai, dipastikan dulu broker tersebut rekening terpisahnya itu sudah terdaftar di bapepti.go.id juga. Jadi saya jelaskan sedikit, rekening terpisah adalah sebuah rekening bank atas nama pialang berjangka yang fungsinya khusus menampung dana nasabah, di mana pencatatannya terpisah dengan dana milik pialang dan keluar masuknya diawasi secara ketat dan berkala oleh lembaga clearing berjangka. Jadi nasabah ya aman aja sih, misalkan ya nasabah memilih PT Monex, lalu dia memulai dengan real account, dia menyetorkan dananya ke rekening terpisah tersebut. Jika PT Monex gagal bayar atau amit-amit bangkrut atau gimana ya nggak usah khawatir, lembaga clearing tinggal mencairkan dana nasabah tersebut yang ada di rekening terpisah tersebut. Jadinya ya kita kan trading itu sudah ada sudah walaupun ada profit juga ada resiko kan, resiko kerugian. Ya diharapkan masyarakat jangan sampai ada lagi resiko di luar daripada itu, yang dimana uang tiba-tiba hilang kan banyak terjadi juga gitu ya. Ya kalau masyarakat memang mungkin percaya dengan broker luar yang komisinya rendah, nggak ada biaya swap gitu, itu kan yang harus justru diperhatikan, karena jika ingin benar-benar trading dengan cara yang benar ya kita pilih broker lokal, walaupun ada charge komisi yang mahal itu kan ya memang banyak fee yang perlu dibayar kan ya, fee BBJ, fee bursa ya, terus ada biaya operasional kantor ya kan, kayak kantornya berada di mana gitu kan, karena di proses-proses misalkan terjadi gagal bayar atau withdraw yang dipersulit ya, nasabah nggak perlu khawatir, Monex kantornya ada jelas ya kan, dia tinggal datangin ke kantornya. Misalkan sudah datang ke kantornya tapi masih ada masalah juga, withdraw nggak bisa ya, tinggal melaporkan ke Bapepti. Oke. Nah, tambahan lagi. Monex sudah 23 tahun, terus dia mau main-main sama dana nasabah, mau withdraw dipersulit atau disusah-susahin ya nggak mungkin lah, kita udah 23 tahun kita pengennya terus establish ya. Menarik Pak, nanti di bagian pertengahan sampai akhir kita elaborate lagi mengenai broker luar negeri, tapi kita ngomong dulu nih yang broker-broker yang lokal. Tadi menarik penjelasan Pak Ade mengenai soal rekening tadi ya, yang sebut saja diawasi oleh Bapepti, sehingga amit-amit misalnya Monex bangkrut, nasabah tuh nggak usah takut, uangnya tuh ada di situ. Apakah benar-benar semua uang nasabahnya itu bisa ditarik kalau itu nggak ada apa-apa? Kan sebab begini, kalau kita ngomong bank itu ada LPSK kan, LPSK itu menjamin uang itu aman selama ada syarat dan ketentuan berlaku tuh, maksimum 2 miliar. Terus selama bunga yang diberikan oleh bank itu sekian persen.
Misalnya limit tabungan diatur sekarang itu 3%, tapi ada bank yang nakal supaya orang nabung banyak di situ dikasih 5%. Banknya bangkrut. Nggak diganti tuh sama LPSK. Atau bunganya benar, tapi tabungannya 5 miliar, cuma 2 miliar yang dikembalikan. Nah, kalau yang soal forex ini gimana nih? Iya. Kalau lembaga clearing, dia menjamin sih Pak 100%. 100% Dia ya? menjamin Jadi 100%. nggak ada cuma diganti 2 miliar? Nggak ada itu. Dan yang kedua adalah jika PT Monex ada nasabah masuk, anggaplah 1 miliar gitu ya, PT Monex juga harus menyetorkan ke Bapepti itu senilai 70% dari nilai itu. Jadi benar-benar dijaga keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, benar-benar dijaga. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini lagi Pak, tadi saya tertarik soal apa yang tadi saya sebut broker luar nih ya. Kalau broker luar sudah pasti tidak diregulasi oleh Bapepti. Tidak diregulasi oleh Bapepti. Kecuali misalnya broker luar itu buka cabang lah. Boleh nggak buka cabang? Buka cabang. Jadi gini loh. Dia punya bener asing, tapi dia bikin anak perusahaan apa di Indonesia, dia daftarkan di Bapepti. Kalau menurut saya juga sudah wakil pialang, sudah 4 kali ikut penyegaran. Tidak bisa sih Pak, karena untuk broker lokal sendiri pun pembukaan cabang dibatasi. Gitu, apalagi ini. Jadi gini, ada kriteria ada kriteria untuk broker asing ya, ada 2 kriteria. Yang satu, dia ini di luar negeri itu benar-benar ada regulasinya, tapi masuk Indonesia itu nggak ada regulasinya ya. Ibaratnya dia misalkan nasabah ingin bertransaksi pakai broker luar, nyetornya aja atas nama perorangan. Atas nama perorangan, bukan atas nama perusahaan. Ada juga kriteria yang satu lagi, dia tidak terregulasi di luar negeri juga tidak, di sini juga tidak. Gitu. Jadi memang jika ingin dia buka cabang, ya dia harus mendaftarkan dulu sebagai anggota Bapepti, lembaga jadi bikin PT. Iya, start dari nama itu. boleh lah pakai ada bau-bau yang nama di luar, tapi Iya. Badan Hukum Indonesia. Iya, dan itu jaminan-jaminan Ya, itu panjang modal. Iya. Okay. Saya pernah kok didatengin sama broker luar ya, yang boleh disebut ya, yang penipuan DNA itu. Dia datang ke saya, dia ingin pinjam nama Monex agar skema Ponzi-nya itu bisa terus jalan. Dia pinjam baju, mau bayar 15 miliar untuk pinjam baju aja. Jadi dia tinggal kasih tahu ke membernya bahwa kita sekarang sudah di broker lokal yang terdaftar Bapepti, silahkan cek Bapepti gitu-gitu. Ya kita nggak mau lah, mau berapa miliar nggak akan kasih. Iya. Gitu. Oke. Terus mungkin nggak ada broker lokal terus ngakunya terdaftar di Bapepti, tapi sebenarnya broker-brokeran gitu. Pernah dengar ada gitu Pak? So far ya, kalau misalkan si nasabah atau calon nasabah itu cek ke Bapepti bahwa broker itu terdaftar di Bapepti, rekening terpisahnya jelas, wakil-wakil pialangnya juga ada terdaftar, ya aman sih. Jadinya kalau ada broker seperti itu ya sudah pasti tidak terdaftar di bapepti.go.id. Jadi kalau yang bohong-bohongan ngaku ini namanya PT ABC misalnya, ya tinggal dicek aja ya PT ABC itu di Bapepti. Iya, terdaftar nggak wakil pialangnya siapa? Kalau nggak ada ya berarti bohong. Berarti bohong. Cek lagi apakah dia benar-benar rekening terpisahnya terdaftar juga, itu harus dicek juga gitu ya. Tapi otomatis sih ya kalau udah terdaftar di Bapepti ya rekening terpisahnya juga sudah. Ya, oke. Nah, kembali lagi nih, menarik yang soal broker asing. Iya. Kalau yang saya tahu, semua broker asing, pokoknya kalau di mata Bapepti dianggap ilegal lah. Karena kan tidak di bawah pengawasan Bapepti. Iya. Walaupun misalnya broker itu sebenarnya di luar negeri bagus, gitu ya. Tapi karena dia tidak terregulasi oleh Bapepti ya kira-kira begini, ya silakan kalau Anda sendiri mau
sendiri gitu ya trading sana. Tapi kalau ada masalah jangan ngadu ke kita, jangan ngadu ke Bapepti. Ya. Karena itu resiko yang Anda sudah ambil sendiri gitu ya. Kalau Anda ada masalah ya ke sana aja sendiri. Betul gitu kan? Iya, betul. Jadi memang ya itu tadi, maksudnya banyak masyarakat kita tuh masih yang berani seperti itu ya. Karena menyetorkan dananya aja rekeningnya atas nama perorangan gitu ya. Berarti kan kalau orang itu, ya kita nggak tahu atas nama perorangan itu benar-benar nggak orang itu menyetorkannya ke broker di sana kan gitu. Ya bisa aja kalau orang itu tiba-tiba ngilang. Iya bisa aja terjadi sih. Gitu. Oke, yang tadi Bapak bilang disetor ke nama perorangan itu yang tanda kutip sebut saja berfungsi sebagai exchangernya dia. Iya benar. Oh, oke. Jadi ya bisa saja dia setorkan, bisa saja dia nggak setorkan. Iya. Oke. Nah kemudian ada lagi gini Pak. Kan sudah rahasia umum Pak ya, maksudnya orang selalu bilang, ya kenyataannya saya lihat sih memang begitu juga ya. Ngapain trading di broker lokal? Ya tadi Bapak bilang ya kan. Ada cas komisi. Ada cas komisi, pokoknya sebut aja biaya-biaya dah. Iya ada biaya. Nggak kompetitif dibanding dengan biaya-biaya yang dikenakan oleh broker asing gitu. Nah kiat-kiat broker lokal khususnya Monex menghadapi ini gimana nih Pak? Ya kita tetap begini, jadinya memang Monex itu kan mengerti ya bahwa persaingan kita itu udah broker-broker luar yang fee komisinya sangat kecil gitu ya. Nah Monex sendiri memang juga sudah beberapa tahun ini dia sudah membuat ramuan bagaimana supaya nasabah happy, si trader tapi tetap happy. Kan kadang kan ada IB juga kan butuh komisi. Dia sudah bikin gimana caranya supaya akhirnya sekarang ini Monex bisa dibilang fee transaksinya termurah gitu ya. Tapi memang kita sebagai wakil pialang harus terus mengedukasi mereka. Kenapa sih ini kok broker lokal ini ada fee transaksi? Ya karena itu tadi ada biaya operasional, ada fee bursa, ya kan ada fee Bapepti macam-macam ya. Dan uang si nasabah lah istilahnya ini si trader gitu ya, karena terregulasi oleh Bapepti itu kan terjamin. Nah itu juga ya bisa juga kita bilang itu yang menyebabkan biayanya kan jadi ada biaya di situ kan, memang ada fee transaksi segala macam. Kita juga seharusnya nasabah udahlah kalau nasabah ingin menjadi trader ya dia tinggal mengatur bagaimana mendapatkan profit dan mengatur bagaimana menjaga risiko, udah cukup itu aja. Jadi dia nggak usah lagi dipusingin dengan ketakutan yang tiba-tiba ini uang semua bisa nggak balik atau itu, soal itu terjadi kan. Terjadi di beberapa broker luar yang memang akhirannya pada saat nasabahnya dalam kondisi profit yang besar, beberapa nasabah terus dia ingin melakukan withdraw yang besar juga akhirnya ngilang. Kayak sekarang mereka jalan-jalan aja ya karena masih itulah masih dinamis, ada yang loss, ada yang profit, yang profitnya juga berapa. Tapi kalau udah ada profit yang cukup besar, withdraw bersama-sama ya kita lihat. Itu yang banyak terjadi biasanya. Ini kalau saya lihat di meja ini ada beberapa trofi nih, bisa kira-kira dijelasin nih trofinya apa aja, penghargaan apa nih Pak? Ya kalau dua trofi ini kan sebenarnya ini saya sebagai kepala cabang, ini adalah penghargaan dari PT Monex sebagai the best cabang ya. Dua trofi ini selama 2 tahun berturut-turut. Sebenarnya sih dari 2018 ya cabang saya ini the best terus. Tapi kalau Monex memang ada beberapa trofi penghargaan dari Bapepti juga sangat banyak sih, the best broker. Ini cuma sebagian aja nih ya? Ya ini sebagian aja. Nah, kalau ditaruh semua penuh kali ya? Penuh. Tadi kan yang di ruangan sana itu berjejer, itu penghargaan dari PT Monex ya, dari majalah investor, dari Bapepti banyak sih kita, dari gitu lembaga clearing. Iya. Nah kemudian ini Pak, sekali lagi mengenai kontroversi ini katanya sih Pak, di luar sana. Kalau kita main di broker lokal Pak, katanya suka nggak transparan Pak, itu broker lokalnya. Tapi kalau yang asing itu, ya nggak usah sebut nama lah ya, yang top 5 atau apa, itu sudah garanti Pak. Maksudnya transparan dan kita nggak pernah kecewa gitu ya. Oke lah dia nggak diregulasi sama Bapepti. Kita ngerti lah kalau kita ada masalah, ngurusnya ke sana, waduh, udah hampir impossible. Tapi Pak yang di Indonesia mau Monex mau apa gitu ya,
Itu yang kita tahu katanya banyak broker lokal itu nggak transparan, Pak. Nah, menghadapi hal seperti itu, apa tuh yang kiat Monex gitu untuk mengadres hal seperti ini? Makanya sekarang ini nasabah-nasabah PT Monex itu sudah bisa melihat apakah benar transaksinya itu dilempar ke bursa ya, ke pedagang. Nah, itu ada namanya aplikasi namanya Citra atau Sitna. Itu sebenarnya nasabah bisa cek beneran nggak sih nih apa itu namanya transaksi dia nih benar-benar masuk ke bursa gitu ya. Itu nasabah sudah bisa ngecek sendiri. Itu bisa. Itu juga di under Bapepti, Citra dan Sitna itu. Jadi itu sekaligus menjamin tuh lu punya ini. Nah, silakan lihat. Silakan cek. Ya. Yang misalkan ada nasabah trading di luar Monex, di broker lokal juga, begitu nggak ada. Nah, mesti bertanyakan itu tuh. langsung lapor. Segera langsung lapor. Karena ada kemungkinan kagak tercatat di situ. Di apa ya namanya? Dibandarin. Dibandarin. Iya, sering saya dengar itu dibandarin. Iya. Nah, tadi saya mau tanya apa jadi tuh, begitu Pak? jadi nasabah kita langsung Pak dapat password username untuk akses ke situ, untuk akses ke Sitna Masjid nama Citra itu. Itu satu, Pak ya. Kedua, saya sering dengar juga gini, Pak. Sama broker lokal capek. Kalau gua pakai broker asing tuh ya, setiap kali gua mau narik gak ada masalah tuh, cepet gitu ya. Kalau broker lokal, ya ini mudah-mudahan Monex enggak nih, Pak. Iya. Itu katanya mesti izin manajernya dulu. Manajernya mesti approve dulu. Nggak bisa langsung saya withdraw ini, mesti nunggu. Bisa berapa hari, bahkan seminggu belum tentu di approve katanya. Nah, gimana nih kalau di Monex, kalau orang mau withdraw? Ya, jadi begini. Waktu saya tahun 2004 terjun di bisnis Forex ini kan memang saya langsung dari masih jadi marketing ya tahun 2004 gitu ya. Nah, itu saya melihat memang dari tahun itu beberapa broker itu kalau nasabah mau withdraw harus ada tanda tangan manajer. Itu kan karena waktu itu belum ada belum ada bantuan secara online kan gitu ya. Sistem lah. Secara sistem. Nah, Monex di tahun itu sudah tidak begitu, Pak. Jadi walaupun di tahun 2004. 2004. Jadi dia nasabah sudah bisa melakukan tanpa perlu izin siapapun juga melalui fax. Jadi waktu belum dibantu dengan sistem online, Monex sudah bisa nasabah withdraw melalui fax. Jadi memang ada beberapa waktu itu saya masih sales, saya cek di laptop loh, ini kok uang udah 0 aja. Ya tiba-tiba Pak, Bapak kemarin ada withdraw ya? Iya kemarin saya withdraw, dia bilang gitu. Jadi semudah itu, nggak izin ke saya pun juga bisa, nggak perlu izin ke siapapun. Nah, kesininya memang ada beberapa broker yang masih menjalankan itu gitu. Jadi kalau broker yang masih menjalankan itu ya sebaiknya ya nasabah harus sudah bertanya-tanya gitu ya, kenapa sampai seperti itu gitu ya. Mungkin kan memang sebagai sales itu ada yang namanya target net margin in itu memang ada gitu ya. Di Monex pun juga ada, tapi PT Monex mendidik kita untuk kalau net margin in Anda berkurang, ya Anda harus cari lagi karena uang keluar masuknya harus lancar, nggak bisa ada perlu tanda tangan siapapun juga nggak perlu. Oke. Nah, seperti yang Anda dengar gitu ya. Jadi kalau Anda tertarik mau coba trading di Monex ya, kalau Anda mau daftar tuh ya, ini ada link referralnya nih ya, Anda klik aja atau Anda ke kolom deskripsi gitu ya, Anda klik di situ, Anda bisa daftar, ada registrasi gitu ya. Nah, Anda bisa coba-coba tuh yang seperti sudah dijelaskan, Anda dapat dana virtual ya. Belajar dulu yang penting. Belajar dulu tuh 10.000. Jadi nggak usah takut-takut, nggak usah langsung pakai uang beneran. Kalau Anda belum ngerti main langsung, duit bisa hilang. Risikonya semakin besar. Risikonya besar, belum ngerti main taruh uang beneran gitu. Karena memang kan bisnis forex ini terkenal bisnis yang sangat mudah dan cepat ya Pak ya. Teman jangan disalahartikan, bukan mudah dan cepat untuk menjadi orang kaya, tapi mudah dan cepat untuk dijalankan, untuk dimulai. Iya. Gitu. Oke, apalagi Pak kira-kira yang mau ditambahkan dalam kriteria memilih broker nih?
Ya, yang sebenarnya sih sudah cukup tadi yang di depannya. Yang penting cek dulu di bapepti.go.id apakah broker itu sudah terdaftar, rekening terpisahnya terdaftar, wakil pialangnya sudah benar-benar ada semua di situ. Dan kemudian ya tadi yang Bapak bilang, yang withdraw masih butuh tanda tangan segala macam itu ya perlu dipertanyakan gitu ya. Ya kadang-kadang kita nggak membiarkan hal itu, tapi tanpa tahu ya bisa aja tiba-tiba kan juga banyak broker lokal yang nakal ditutup sama Bapepti juga banyak, nggak sedikit juga gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau yang nakal itu ditutup, ya uangnya itu selama benar dia selama ini setor ya diganti. Selama masuknya ke rekening terpisah. Makanya pada saat nasabah Harus ingin ngecek gitu ya? memulai, dia cek rekening Bener nggak terpisahnya nih? terdaftar nggak. Iya, kalau dia tiba-tiba percaya aja dikasih nomor rekening nih, setor ke sini, namanya nama perusahaan juga tapi bukan rekening terpisah yang terdaftar di Bapepti, ya siap-siap hilang balik juga. gitu Jadi tuh. harus dicek juga memang itunya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade, itulah kira-kira kriterianya. Jadi Anda harus pastikan kalau Anda memilih broker, misalnya Anda cek tadi rekening terpisahnya, benar nggak ada gitu. Kalau Anda setor, masuk nggak situ. Terus kalau mau ambil ya, cepat nggak gitu. Itu beberapa kriteria yang patut dipertimbangkan. Kalau withdraw memang di bawah sebelum jam 10 itu bisa masuk hari itu juga jam 2 ya. Iya, Tapi kalau udah di lewat atas besoknya itu lagi. besoknya masuk. Oke, ya sekali lagi kalau yang mau daftar ya ini linknya atau Anda bisa cek di kolom deskripsi ya. Anda klik aja langsung Anda bisa daftar. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.